Yang enggak mengikuti ya jelas tempatnya kekal di neraka. Nah maka dari itu setan-setan ini berusaha mencari teman sebanyak mungkin untuk nemenin mereka kelak di neraka dengan berbagai macam tingkatan neraka yang ada. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Karena tujuannya inilah, karena misi mereka inilah, mereka harus mengejar target. Mereka harus mengolah strategi sehandal mungkin, setajam mungkin, sehingga berhasil meraup atau menyeret banyak anak cucu manusia, anak cucu Nabi Adam ke neraka. Karena itu janjinya iblis kepada Allah, dan itu tekadnya iblis di hadapan Allah. La ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri. Hatta la tajidu, hingga engkau ya Allah akan mendapati hamba-hambamu dari anak cucu Adam itu sedikit dari mereka yang bersyukur. Ikhwatul iman a'azallahu. Dan kemarin sudah kita bahas beberapa trik atau strategi setan dalam menyesatkan manusia. Kita kemarin sudah sampai ke poin yang keempat, di mana setan itu memotivasi manusia, membujuk manusia untuk melakukan beragam kemaksiatan, dan bahkan dalam bentuk kemaksiatan yang kecil sekali, tetap dia berusaha. Kalau nggak bisa maksiat, minimal nih orang hari ini nggak melakukan amal ibadah sunnah. Dibisikin tuh manusia, udah ini cuma sunnah bukan wajib, nggak usah. Terus kayak gitu ditargetkan beberapa hari, sampai hari keberapa udah sekali-kali ninggalin yang wajib, kenapa? Kan sudah tiap hari sholat. Terus seperti itu. Jadi setan punya target, punya cara, punya step bagaimana ya menjerumuskan manusia ke lubang maksiat. Kemudian kita lanjut hari ini lagi, masih tentang jeratan-jeratan setan atau agen-agen setan di muka bumi. Yang kelima, al-hasu ala irtikabil fawahish wa da'wa ila ta'arri. Ada tujuan tersendiri khusus, yaitu bukan cuman maksiat, tapi ini kemaksiatan yang terkhusus, yaitu masalah al-fawahish, perbuatan keji atau porno aksi dan pornografi. Ini ada tentara-tentara setan khusus yang bertugas dalam majal atau dalam area atau ranah porno aksi dan pornografi. Entah dengan perbuatan zina, dengan penyebaran film porno, ya, merayu kaum pemuda untuk terus mencoba dan membuka ya website-website yang penuh dengan pornografi, atau bagaimana menggelintirkan manusia sampai melakukan tindak pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini adalah setan-setan khusus yang membawa panji-panji syahwat untuk menjerumuskan manusia melakukan dosa ini. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Dan hal ini dipertegas oleh Allah, diperjelas kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Salah satu dakwah atau ajakan utama setan adalah mengarahkan kita, membujuk kita, memerintahkan kita berbuat jelek dan keji. Itu salah satu tujuan utama mereka. Fawaswasa lahuma syaitan, termasuk ketika Adam dan Hawa dibujuk, dirayu untuk bisa mendekati pohon tersebut, pohon yang dilarang atau yang kadang disebut sebagai syajaratul khuldi, hingga akhirnya Adam dan Hawa memakan buah tersebut, hingga akhirnya terbukalah aurat mereka berdua. Ya. Kemudian yang keenam, ifsaduz zatul bain, ini sudah kemarin ya, merusak keharmonisan hubungan antar kedua sahabat karib, teman, tetangga atau family. Kemudian step yang berikutnya, metode yang berikutnya yang ditempuh oleh setan adalah nisyan dzikrillah, melupakan atau menjadikan manusia itu lupa akan zikir. Zikir kan enteng ya Bapak Ibu, tapi banyak yang kelupaan. Karena memang salah satu target setan menjadikan kita lupa berzikir. Zikir habis sholat,
Habis salam bukannya langsung zikir, tapi terkadang kita buka HP. Habis salam selesai sholat langsung ngobrol sama sebelahnya, atau habis salam langsung pergi begitu saja. Mending perginya sambil mengucapkan zikir. Ya, ini enggak. Nisyan zikrillah ya. Jadi menjadikan kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau zikir pagi dan petang. Siapa nih yang kelupaan zikir pagi dan petang? Berarti sudah terlupakan oleh taktik syaitan. Karena sudah biasa dilupakan untuk tidak berbuat zikir pagi dan petang, maka setannya sudah dibelenggu, tapi kitanya masih terbiasa lupa, masih terbiasa dilupakan dengan zikir pagi dan petang, padahal fadilahnya luar biasa. Karena setan itu tahu dan sangat paham zikir itu ibarat hidupnya hati manusia. Kalau orang lagi kekurangan darah diapain Pak? Transfusi darah ya. Hati ini butuh transfusi zikir supaya tetap hidup. Karena zikir hayatun lil qulub. Ana zikrullah hayatun lil qulub. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu merupakan sebuah kehidupan bagi hati kita. Jadi hati kita terus dipicu untuk semakin hidup, dipupuk terus. Wa ghizaul albab ya. Dan gizinya untuk sanubari kita, untuk hati kita. Ikhwatul iman a'azzallahu wa ikum. Hal ini juga sudah pernah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah dijabarkan bahwasanya syaitan itu salah satu visinya adalah melupakan kita akan zikir. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Maka setan-setan tersebut merupakan manusia zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Quran surat Al-Mujadilah ayat 19. Kemudian surat Yusuf ayat 42. Kembali di sini Allah mengingatkan, qulil ladzina dhanna annahu najim minhum mazkuri 'inda rabbik fa ansahu syaitan dzikra rabbih. Namun kemudian syaitan melupakan orang tadi untuk mengingat Allah, mencegah, melalaikan orang tadi untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'shu an dzikrillah wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang hobi sekali melalaikan zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, nanti akan rantai atau digembok sama setan. Ibaratnya setan itu diikut sertakan kepada orang tadi, jadi korinnya, jadi penyertanya kemana-mana. Kemudian ikhwatul iman a'azzallahu wa ikum, ketika syaitan berhasil menjadikan manusia lupa zikir, lupa ingat Allah, jarang menyebutkan kalimat thayyibah, jarang melafalkan subhanallah, alhamdulillah, apalagi istighfar, maka dia mulai ke step berikutnya yang lebih tinggi lagi. Apa? Tarkus salati wat tahawun biha. Mulai anak-anak muda, anak-anak tua ini mulai dibujuk rayu setan supaya sesekali meninggalkan sholat. Sudah, kamu kan tiap hari sholat, sekali aja deh kamu tinggalin. Udah sholat asar kan kamu lagi sibuk ngabuburit, sibuk olahraga, capek pulang kerja, udah tinggalin aja. Toh nanti maghrib sholat lagi. Terus beginilah setan merayu manusia. Gimana caranya anak cucu Adam tuh nggak sholat? Targetnya tuh meninggalkan sholat. Tapi awal mulanya dia akan memulai dengan meninggalkan sholat sunnah dulu. Sunnah nggak wajib kok, nggak dosa ninggalin sholat sunnah, nggak masalah. Kemudian terus sampai berapa hari, karena dia sudah terbiasa meninggalkan sholat sunnah. Suatu saat orang tadi telat, udah nggak apa-apa telat, biasa aja kali. Teruslah. Suatu saat nanti dia akan membisikkan, nah sekarang kamu bisa loh ninggalin sholat sesekali deh. Kamu kan sudah sering sholat sunnah tepat waktu, sesekali ninggalin sholat asar nggak masalah, nggak kehitung kok, nggak kelihatan, udah tinggalin aja.
Ketika orang tadi meninggalkan, nah setan berhasil memegang dirinya. Ini sudah dipegang sama setan, ibaratnya bahasa Banyumasnya wis kecekel ya. Susah untuk kembali kecuali dengan taubatan nasuha. Ikhwatul iman a'azallahu wa ikum, karena salat itu tiang agama. Kalau tiangnya sudah hancur, mau menghancurkan yang lain lebih mudah. Nasihat buat diri saya dan semuanya, sekali kita menyepelekan sholat, ibadah lain akan lebih mudah disepelekan. Kalau orang pengen berhijrah, pengen lebih baik agamanya, perbaiki sholat dulu sebelum ibadah yang lain, khususnya sholat 5 waktu. Sholat itu ibaduddin, tiang agama. Nggak mungkin kan bangunan bisa kokoh tanpa adanya tiang. Wa min a'zam anwa'i dzikr, dan salat itu juga merupakan bentuk manifestasi atau perwujudan representasi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwasanya setan itu bersusah payah menghalang-halangi kita melakukan salat. Sampai-sampai kalau sedang azan tuh setan berusaha kentut sekeras mungkin. Kentut ya Bapak Ibu, sekeras mungkin supaya orang tadi nggak dengar azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah," dan mencegah, menghalang-halangi kita dari zikir. Wa anis salah, kata Allah, dan dari salat. Tuh, Allah sudah menjelaskan, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah. Kita mau zikir, kita mau salat, pasti akan merasakan beban. Kalau nggak bisa melawan beban ini, setan akan semakin kuat menguasai kita, sehingga dia berhasil mencegah orang berbuat zikir atau melakukan zikir atau mendirikan salat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berat melakukan sholat, ketahuilah itu setan lagi mati-matian megangin kaki kita, lagi matian merayu, membujuk kita untuk menunda sholat. Setelah ditunda, waktunya hampir habis, saat itulah setan akan berkata, sudah, nggak sholat ini juga nggak apa-apa, toh nanti ada waktu sholat berikutnya. Ini setan seperti ini. Mereka sudah sangat lihai dalam membujuk umat manusia. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan ya bagaimana setan itu mencuri sholat kita. Contoh, saat kita sholat, mata kita harusnya kemana mas? Ke kanan apa ke kiri? Ke tempat sujud ya, ke tempat sujud. Tapi ketika kita sholat, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke samping. Itu artinya pandangan kita sudah dicuri setan. Langkah awal setan melupakan kita, ingatan kita, udah berapa rakaat ya? Terus tadi aku baca apa? Itu dari situ. Dia nyuri pandangan kita. Aslinya sunnah mengajarkan, sunnah Rasul mengajarkan kalau kita salat, ya menghadap tempat sujud sudah. Tapi ketika kita sudah tengok kanan, tengok kiri, lihat ke atas ada apa itu? Wah, seger banget kipasnya. Saat itu setan sudah berhasil mencuri pandangan kita. Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang kadang itu menoleh-noleh ketika sholat, kata Rasulullah, ikhtilasun yakhtalihusuhu syaitan, sebuah pandangan yang dicuri oleh syaitan ketika hamba tersebut sedang sholat. Jadi sholatnya kita sudah dihancurin, sudah dirusak sama setan. Khatul iman a'azallahuakum. Kemudian yang ke-9, al-iftira 'ala Allah. Ngarang ya, mengarang-arang atas nama Allah. Ngomong ini, ngomong itu, bilang ini tentang ini, tapi atas nama Allah. Maksudnya apa? Oh ini pasti Allah akan meridhoi. Oh ini pasti sesuai dengan firman Allah. Padahal dia nggak pernah ngecek Al-Quran ya. Dan itu merupakan dosa yang luar biasa besarnya. Kemudian metode berikutnya yang ke-10 yang kelihatannya ringan tapi sering diantara kita akan merasakannya,
setan akan menghiasi kebatilan seindah mungkin. Ketika wanita mengumbar aurat, setan akan menghiasinya sehingga indah dan nampak nyaman dipandang mata. Padahal itu maksiat, padahal itu dosa. Setan akan mengindahkan, akan menjadikan makan itu lezat banget ketika orang sedang berpuasa sendirian, gak ada sapa-sapa, dan di hadapannya ada hidangan tersebut. Jadi tazinul batil, menghiasi kebatilan, itu salah satu metode setan untuk menyesatkan umat manusia, dan metode ini yang paling sering kita terjebak di dalamnya. Maka dari itu, ikhwatul iman a'azzallahu, kalau kita melihat sesuatu yang menarik bagi hati kita, tapi ternyata di situ kemungkinan ada unsur maksiatnya, maka langsung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah dari godaan syaitan. Ketika kita berlindung kepada Allah, maka saat itu Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ikhwatul iman a'azzallahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya idzaul insan. Nah, ini tadi kan cara-cara halus semuanya. Sekarang mulai cara kasar, mengganggu manusia. Siapa di sini yang takut ke kamar mandi malam-malam? Atau nggak usah kamar mandi deh, jalan depan kuburan malam-malam, siapa yang takut? Kalau Anda takut berarti Anda termasuk orang yang terjebak dengan jeratan setan. Ngapain takut? Sebabnya takut apa? Emang setan bisa apa? Yang bikin rasa takut adalah diri kita sendiri. Ingat, setan itu punya sensor, semacam sensor, ya bahasanya saya itu sensor, bisa men-screening orang yang ketakutan. Wah, ketakutan tuh, tambahin lagi jalan, tiba-tiba dia keprok. Takut kan orang tadi. Padahal itu cara setan menakut-nakutin orang, mengeluarkan suara, atau kadang dia menggelapkan ruangan kemudian menyalakannya lagi, atau kayak sepintas bayangan. Setan nggak mungkin menjelma di depan hadapan kita terus nampar kita, mukul kita, nggak mungkin. Pol-polan tuh bayangan, suara. Orang tadi tambah takut, tambah senang setannya, tambah bergembira, tambah jungkir balik. Ditunggu lagi hal apa yang bisa menakutkan orang tadi. Nah, ini salah satu bentuk gangguan setan terhadap anak manusia. Jadi setan akan usil dan terus mengganggu manusia. Parahnya nanti merasuki tubuh manusia. Kalau sudah merasuki tubuh manusia dan manusianya tidak bisa meruqyah dirinya, maka akan hidup di dalam tubuh tersebut. Biasanya ngerusak kesehatan manusia tadi. Memang jin nggak bisa menciptakan penyakit, tapi bisa memperparah. Misal kita punya sedikit masalah di lambung, sedikit lah, tapi suatu saat jin memasuki tubuh kita dan kita nggak meruqyah tubuh kita. Akhirnya jin bisa memperparah yang tadinya cuma sekedar masalah sepele di lambung, akhirnya diperbesar sama jin sampai menjadi mah akut misalnya, atau sampai mengalami kebocoran hingga meninggal dunia. Jin sangat suka ya mencelakai manusia, baik memperparah penyakitnya, menjadikan dia itu nggak sembuh-sembuh, menjadikan dia itu jauh untuk berdoa meminta kesembuhan dari Allah. Akan terus dibujuk, udah nggak perlu minta kesembuhan, toh kamu masih sakit, kamu bakal dibohongi, udah nggak percuma minta sama Allah, yuk pergi ke dukun aja yuk, nanti cepat sembuh. Itu cara jin menyesatkan manusia. Ikhwatul iman a'azzallahu wa iyyakum. Dan orang-orang yang gampang sekali dirayu, disetir sama jin itu biasanya orang-orang yang suka bermaksiat, khususnya orang-orang yang masuk ke ranah syirik, suka pakai jimat, kena tuh, gampang kena jin, gampang kerasukan. Atau dia suka usil, aslinya dia nggak punya jimat, nggak punya bakat lihat jin, tapi dia usil sama temen-temennya, mainan jailangkung,
Jalan ngundang jin. Ternyata hari-hari berikutnya malah justru dia bisa melihat jin. Tersiksa kan? Orang bisa melihat jin itu bukan kelebihan, bukan bakat, tapi penyakit yang harus dibuang. Aslinya mata kita nggak boleh lihat jin, nggak bisa lihat jin, kecuali di bawah 2 tahun, atau nanti kalau sudah mau mati, mata kita yang ketiga atau bahasa kita lebih familiar itu indera keenam akan dibuka lagi oleh Allah. Buat apa? Bukan buat lihat jin, buat lihat malaikat pencabut nyawa. Jadi aslinya kita sudah nggak bisa lihat jin, tapi kalau bisa ngeliat berarti ada masalah, ada penyakit, ada problem, entah penyebabnya diri kita sendiri atau keluarga terdekat. Biasanya tuh ritual-ritual yang berbau syirik itu menyebabkan orang bisa melihat jin. Jadi bisa melihat jin itu bukan kelebihan, kekurangan, musibah. Yang disayangkan sekali sekarang anak muda suka sekali ngikutin channel YouTube yang membahas dunia lain. Oh, nanti di situ ada orang bisa ngelihat setan terus gambar wujud setannya. Oh, matanya kayak tomat, wujudnya hitam. Itu bukan kebanggaan. Itu salah satu jin menyibukkan kita. Kita tahu alam jin, nggak tahu alam jin itu nggak ada faedahnya, Bapak Ibu. Justru mereka tambah senang kalau kita semakin penasaran dengan dunia mereka. Mereka akan terus berikan informasi. Karena kita semakin penasaran sih. Harusnya kita nggak penasaran. Jin memang makhluk yang mendampingi kita di bumi. Satu. Yang kedua, yang tidak beriman kepada Allah, mereka adalah setan. Dan setan adalah musuh abadi kita. Gak mungkin permusuhan abadi ini tuh bisa hilang. Dan gak ada seorang muslim itu kemudian berteman dengan jin muslim, gak ada ceritanya, gak ada. Jin hidup sendiri di dunianya, manusia hidup di dunia masing-masing. Jadi gak ada alasannya, oh itu ada kiai melihara jin muslim, gak ada. Berarti kiainya ada masalah dalam akidahnya. Semua sihir hitam, magic is black. Gak ada sihir itu putih. Ketika jin digunakan menjadi khadam, gak ada jin putih, gak ada jin baik. Itu jin kafir yang pura-pura menjadi muslim. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.34. Ya. Masih banyak cara-cara jin dan setan untuk mengelintir, menjerumuskan kita kepada maksiat. Yang terakhir adalah rasa marah dan tergesa-gesa. Jadi kalau kita marah itu gampang sekali berbuat salah, entah memukul orang, bahkan sampai membunuh orang gara-gara rasa marah. Atau ajalah, terburu-buru ini, terburu-buru itu. Itu gampang sekali jin atau setan merasuki kita, mempengaruhi kita, hingga akhirnya kita berbuat salah, maksiat, atau bahkan perbuatan kufur, naudzubillah. Dan ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal ghadaba minasyaitan. Ketika kita sedang dikuasai emosi, segera ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya marah kita bisa terkondisikan, terkendali. Kalau enggak, bahaya. Termasuk juga sedang buru-buru apapun, harus segera ditenangkan, harus bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu, itu beberapa jeratan dan metode syaitan menjerumuskan anak cucu Adam ke jurang kemaksiatan. Ya. Semoga bisa membuka mata kita, bisa membuka wacana kita dan memotivasi kita untuk bisa terus lebih sigap, lebih siap menghadapi rayuan dan bujukan syaitan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.